Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam memahami arti hadis tersebut. Sebagian ulama mengimani apa adanya namun mengembalikan makna dhahir sifat Allah tersebut kepada Allah saja. Hal ini disebut metode tafwid, yaitu menyerahkan sepenuhnya arti yang sebenarnya kepada Allah. Sedangkan sebagian ulama yang lain mentakwil hadis tersebut. Takwil artinya menafsirkan suatu pernyataan sesuai dengan asal sumbernya dan sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka menurut kalangan ulama yang kedua ini, kanan berarti sesuatu yang baik, atau tangan Allah berarti kekuasaan Allah, bukan makna secara dhahir. Walaupun berbeda pendapat, ulama aswaja sepakat bahwasanya makna sifat Allah harus dikembalikan kepada Allah saja, bahwa Allah yang maha tahu tentang makna yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab subhat TikToker aswaja yang satu ini, yang gemar sekali membantah ceramah-ceramah Ustadz Salafi. Kembali ke pembahasan tafwid dan takwil. Inilah batilnya akidah tafwid dan takwil, teman-teman. Akidah yang dibangun di atas logika-logika filsafat, sehingga banyak mengandung kontradiksi satu sama lain. Pertama, perlu diketahui ada perbedaan antara tafwid Asy'ari Maturidi dengan akidah Ahlussunnah, akidahnya para ulama salaf. Kalau tafwid itu lucu, seperti yang orang aswaja ini katakan. Katanya, mereka meyakini ayat tentang tangan Allah, tapi mereka menolak Allah punya tangan. Ini kan kontradiktif. Jadi seolah-olah ayat itu seperti teka-teki. Padahal secara teksnya maknanya sudah jelas. Dan tafwid ini berbeda dengan akidah salaf. Kalau akidah salaf itu mengimani ayat dan maknanya sebagaimana turunnya, tapi menyerahkan kaifiatnya atau hakikatnya atau bagaimananya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada ayat seperti surat Shad ayat 75, Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Maka ulama salaf Ahlussunnah mengimani ayat itu dan maknanya sesuai bagaimana datangnya. Mereka mengimani bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Tapi bagaimana tangan Allah dan cara menciptakan Nabi Adam, mereka menyerahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan kita tidak diberitahu. Cukup diimani saja dan tidak perlu bertanya bagaimananya. Jadi intinya, tafwid ini menetapkan nama tapi menolak sifat, teman-teman. Cuma sifat 20 yang mereka tetapkan. Sedangkan Ahlussunnah menetapkan nama, menetapkan sifat tapi menyerahkan kaifiatnya atau bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah takwil. Takwil ini berbeda dengan tafsir, teman-teman. Kalau takwil itu adalah menyelewengkan atau merubah makna ayat dari teksnya tanpa dalil dan berdasarkan logika-logika. Sedangkan tafsir adalah mengarahkan makna suatu ayat ke dalam konteksnya dengan dalil serta ada indikasinya. Dan yang terakhir, TikToker aswaja ini mengatakan bahwa makna ayat tentang kedua tangan Allah itu hanya Allah yang tahu. Oke, begini logikanya, teman-teman. Kalau hanya Allah yang tahu, berarti yang selain Allah harus tidak tahu. Tapi kenyataannya, kenapa kalian mentakwil ayat tangan Allah dengan kekuasaan Allah? Kalau seperti itu, maka tafwid ini gugur, teman-teman. Karena jadinya bukan cuma Allah yang tahu makna ayat itu, tapi orang-orang yang mentakwil ayat itu berarti juga tahu maknanya. Seharusnya, kalau kalian berpegang dengan tafwid, kalian harus menyalahkan takwil. Dan sebaliknya, karena sangat kontradiktif sekali jika ada orang yang mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu makna ayat, tapi di sisi lain dia membenarkan orang yang tahu makna ayat itu. Padahal dia berkeyakinan hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.